Akan diri, nama saya John Maulana Sidik. Nama dari papi saya, seseorang Aceh asli, yang dulunya adalah Muslim, dan mami saya berasal dari Sangihe, Tamamako, dan ikut kami menjadi mualaf, dan mereka bertemu di Surabaya karena opa saya adalah instruktur akabri di Lorong Lembangan Surabaya, dan kakek saya, orang tua dari papi saya, adalah sopir dari almarhum Pangkau Kamtip Sudomo di Surabaya. Dulu kami tinggal di Jalan Teluk Kumai, Komplek Angkatan Laut Surabaya. Dan saya sekolah di SD Mujahidin Perak Barat, Jalan Perak Barat Surabaya. Dan kegiatan saya saat ini ya. Barusan kita mendengarkan cuplikan kesaksian salah seorang Muslim dari Aceh, di mana dulu ia sangat dididik dengan keras oleh orang tuanya terhadap agama, tetapi karena keperpindahan mereka dari Aceh ke Surabaya, maka orang tuanya dia bekerja, dan ketika dia bekerja, anak-anak ini mereka berusaha untuk terus taat terhadap agama mereka. Tetapi ada satu adalah ibunya adalah selalu mendoakan mereka, sehingga saudara-saudaranya menjadi pelayan Tuhan. Dan dia ini ketika dia menjadi Kristen, ia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, bahkan juga orang-orang yang terdekat dengan dia. Tetapi karena ia sudah yakin bahwa dalam Kristus ada kebenaran dan ada jaminan keselamatan, sekalipun ia dimusuhi, lalu ia tetap menjadi pengikut Kristen. Mari kita melihat kesaksian seterusnya. Semoga dapat memberkati kita semua. Asli, yang dulunya adalah Muslim, saya Islam keras. Saya tidak pernah diajari secara benar, hanya diajari secara keras. Pokoknya salah sedikit dengan orang pukul, salah sedikit dengan orang hantam. Jadi itu yang terjadi di dalam kepribadian saya setiap hari. Dan kemudian papi saya meninggal, saya diperlihatkan foto-fotonya. Itu dikubur secara Kristen, dan itu yang membuat keluarga di Aceh semua geram. Tapi saya mau bilang apa? Saya pikir ya sudah, saya mau dihujat apapun, mau dikatakan apapun terserah. Maka saya bilang sama mami sabar. Mami berdoa buat saya, mami berdoa buat anak-anaknya yang lain. Ya, dahulu Oma berdoa buat cucunya yang laki-laki, buat anak-anaknya yang laki-laki. Semua jadi pelayan Tuhan. Om saya yang di Banyuwangi, adiknya mami, baik om saya yang di Bekasi, Jatibening, di Pemanasan, itu adiknya mami paling bagus. Baik juga adik saya yang ada di Denpasar melayani, semua melayani. 25 tahun tidak bertemu, saya bilang bagaimana kamu? Saya sudah Islam, Kak. Oh ya sudah. Saya katakan Islam yang penting kau punya hati, Yesus. Jadi saya kalau ketemu dia di telepon, saya berteriak takbir, dia jawab Allahu Akbar, saya bilang haleluya. Jadi kami tidak pernah tersinggung, walaupun kami mengucapkan itu, tetapi kami tetap rukun dan luar biasa. Dan Bapak Ibu sahabat-saudara sekalian, tentunya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya John Maulana Sidik. Nama dari papi saya, seseorang Aceh asli, yang dulunya adalah Muslim, dan mami saya berasal dari Sangihe, Tamamako, dan ikut kami menjadi mualaf, dan mereka bertemu di Surabaya karena opa saya adalah instruktur akabri di Lorong Lembangan Surabaya, dan kakek saya, orang tua dari papi saya, adalah sopir dari almarhum Pangkau Kamtip Sudomo di Surabaya. Dulu kami tinggal di Jalan Teluk Kumai, Komplek Angkatan Laut Surabaya. Dan saya sekolah di SD Mujahidin Perak Barat, Jalan Perak Barat Surabaya. Dan kegiatan saya saat ini ialah sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tiap hari hanya berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, saya melayani di Kota Madiun. Jemaat tidak banyak. Yang penting saya melayani. Saya tidak mau tarik jiwa sana sini.
Yang penting saya memberitakan firman, dan orang yang menerima firman itu merasa sejahtera dan merasa diselamatkan. Karena itu tugas kami. Sebelum saya melayani, papi saya Islam keras dan melarang anak-anaknya untuk mengikuti oma dari mami. Karena mereka juga, oma juga adalah ketua majelis dari gereja masih di Sangir Laut, Gemis, dulu di Ikan Gurami, Surabaya. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, maka kami menjadi, saya sebagai kakak tertua dari seluruh bersaudara, karena mami adalah anak tertua, dan saya cucu tertua satu-satunya laki-laki waktu itu, menjadi rebutan. Nama saya dulu bukan John Maulana Sidik. Nama saya tahu dari tante saya kalau tidak salah, Hendrikus John William apa begitu. Itu sudah saya hapus. Tapi papi saya mengambil saya dari Sangir waktu itu, dan nama itu diganti menjadi John Maulana Sidik. Semua adik-adik saya nama Muslim. Ada yang Buana Alamsyah, almarhum. Kemudian ada Okoman Purnama Sidik, Fajar Kurnia, dan lain sebagainya. Ada 8 bersaudara. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, ketika saya hidup bersama dengan papi saya tidak pernah diajari paham di dalam Al-Quran. Karena saya menjadi rebutan waktu itu. Ditarik ke Sangir, ditarik ke Surabaya, ditarik ke Sangir, ditarik ke Surabaya. Ya. Jadi yang pastinya saya disekolahkan di Mujahidin pada waktu itu. Singkat cerita, ketika saya semakin dewasa, saya tahu karakter papi saya yang garis keras. Kalau memukul anak-anaknya itu seperti ajaran Sunni. Ya, tidak tanggung-tanggung, ditampar, ditendang, di apa. Jadi hal itulah yang membuat oma saya merasa terbeban dengan doa-doanya, karena salah satu menantu dari oma saya yang Muslim hanya papi saya. Nah, ketika saya semakin beranjak dewasa, saya mulai mengenal papi saya. Saya katakan sama papi saya, kenapa kok begini? Dia bilang, kamu jangan ikut opamu. Kamu harus ikut Abi. Ya, jadi jelas sekali. Ajaran yang diajarkan itu keras sekali. Tetapi saya tidak pernah diajari secara benar. Hanya diajari secara keras. Pokoknya salah sedikit dengan orang pukul. Salah sedikit dengan orang hantam. Jadi itu yang terjadi di dalam kepribadian saya setiap hari. Suatu ketika, mami saya dipukul oleh papi saya. Ya, waktu itu mami saya bukan sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan jilbab ya. Kalau dulu pakai kebaya, pakai kerudung. Nah, itu menandakan bahwa mereka adalah Muslim. Itu mami dipukul dan lari. Saya tidak tahu lari mami kemana, karena orang tua saya dua-duanya sudah almarhum. Nah, Tuhan itu baik. Ya, nanti saya akan ceritakan. Pada saatnya disitulah saya juga ambil satu kesempatan saya lari dari rumah. Saya lari ke satu kota, dan saya menjadi gelandangan. Saya ikut orang, dan saya 5 tahun kemudian saya kirim surat bahwa saya masih hidup. Pada waktu itu saya dendam dengan papi saya. Saya mengatakan kalau dia berani pukul, saya pukul ganti, karena saya sudah mulai menginjak dewasa, karena saya juga bekas anak jalanan. Jadi saya nggak takut. Saudara kekasih dalam Kristus, disitulah papi saya mulai melihat saya dengan kasih sayang. Saya dititipkan oleh temannya, seorang Kristen, orang Timor Leste atau Timur Sabu, Muni, sebagai nakoda kapal pada waktu itu. Saya dititipkan menjadi volunteer di kapal itu. Kapal itu perusahaan asal negara Bina Marga 1. Dan saya digembleng di situ. Karena di situ jarang orang mau sholat, mau ke gereja dan lain sebagainya, karena orang-orang kapal itu cuek. Tapi puji Tuhan, ya saya bilang puji Tuhan sekarang ini, karena saya sudah di dalam Tuhan, saya digembleng di situ. Bagaimana ketika saya mulai bekerja, sekitar 3 bulan saya diangkat menjadi satu ABK yang resmi menjadi kelasi. Dari kelasi itu, saya lain Singapura di Timur. Dan saya mulai bisa mendekati papi saya. Ketika papi saya sakit leukemia pada tahun 79 dan tidak ada obatnya pada waktu itu, saya dipanggil papi saya. Papi saya bilang, John, sekarang semua ada di tangan kamu, karena kamu anak tertua.
Adikmu 7, sama kamu 8, papi sama mami. Mami belum berpindah, masih menjadi mualaf waktu itu. Ketika saya menemui papi di rumah sakit, saya bicara dengan dia, apa yang harus saya lakukan. Dia berkata, kamu jangan boros, karena keluarga ini ada di tanganmu sekarang. Bayangkan gaji cuma 22.000. Uang layar 1 hari 500. Pulang pergi 10 hari, Surabaya Tintin 5.000. Muat sapi pulang, premi cuma 15.000. Jadi nggak sampai 50.000. Saudara, ketika saya dari Tintin mau kembali ke Surabaya dengan memuat memuat tentara dari Sumatera, disitulah ada kabar bahwa papi saya meninggal. Saya tidak tahu kok bisa meninggal, karena sakitnya lingkungnya itu juga sakit yang jarang pada saat itu, tidak ada obatnya. Yang anehnya, ketika saya kapal sandar di Surabaya, saya disuruh pulang oleh kapten. Kamu pulang saja dulu. Di rumah membutuhkan kamu, hanya itu saja. Ketika saya pulang, rumah kosong. Ternyata semua diungsikan di adik iparnya mami yang juga seorang nakoda kapal. Samir juga, Komprius Halinda, seorang kapten kapal yang cukup tangguh. Dan beliaulah yang menginjili papi saya. Sebelum meninggal dia bercerita, saya perkenalkan Yesus sama papimu yang bernama malu-malu, yang dahulunya selalu ditawarkan, ayo kenal Yesus, ayo kenal Yesus. Dan dulu sebelum papi sakit dan sama saya pernah ditawari kalau bisa saya dibaptis sama papi. Kemudian kami berdua sama papi dijahitkan jas oleh om saya yang ibaratnya mami yang nakoda kapal ini. Ternyata jas untuk papi itu adalah jas yang dipakai setelah dibaptis beliau meninggal. Jadi 3 hari sebelum dibaptis papi itu meninggal. Dan sebelum dibaptis dia berkata kepada mami saya, semua peralatan sholat, baik songkok, baik ikat sajadah, baik baju koko, baik sarung, ya, dikirim ke Aceh. Dan kemudian papi saya meninggal, saya diperlihatkan foto-fotonya. Itu dikubur secara Kristen. Dan itu yang membuat keluarga di Aceh semua geram. Tapi saya mau bilang apa? Saya sendiri belum dibaptis. Saya sendiri belum berpindah waktu itu. Dan masih bimbang. Saya pikir ya sudah. Saya mau dihujat apapun, mau dikatakan apapun terserah. Maka saya bilang sama mami sabar. Mami harus terima semua ini. Lambat laun semakin berjalan. Saya bimbang menjadi seorang pelaut. Mencari masa depan untuk adik-adik saya itu bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya saya bisa memelihara mami dan adik-adik saya. Pada saatnya, tiap saya pulang berlayar, ada persekutuan doa di rumah. Kalau orang dulu bilang geston. Tiap saya pulang selalu tepuk tangan, selalu menyembah. Saya berdiam diri. Jadi kalau saya pulang berlayar itu kapal sandar pasti mabuk. Karena kita sebelum turun pasti, ya tahu lawan kapal. Saudaraku, mami berdoa buat saya. Mami berdoa buat anak-anaknya yang lain. Ya, dahulu oma berdoa buat cucunya yang laki-laki, buat anak-anaknya yang laki-laki. Semua jadi pelayan Tuhan. Om saya yang di Banyuwangi, adiknya mami, baik om saya yang di Bekasi, Jati Bening, Riko Manansang, itu adiknya mami paling bungsu. Baik juga adik saya yang lain ada di Denpasar melayani, semua melayani. Tapi sayang, yang dibawa ke Medan itu dijadikan mualaf oleh kakek saya, karena dia melihat papi saya meninggal dan dikuburkan secara Kristen. Saya tanya adik saya, 25 tahun tidak bertemu, saya bilang bagaimana kamu? Saya sudah Islam, Pak. Oh ya sudah,
Saya katakan Islam yang penting kau punya hati. Yesus. Jadi saya kalau ketemu dia di telepon, saya berteriak takbir. Dia jawab, Allah Akbar. Saya bilang haleluya. Jadi kami tidak pernah tersinggung, walaupun kami mengucapkan itu, tetapi kami tetap rukun dan luar biasa. Semakin berjalan terus. Setiap saya pulang tadi saya katakan, ada saja persekutuan dosa setiap saya pulang. Pada suatu saat, saya jaga, besoknya pray, saya istirahat di rumah. Nggak tahunya jam 2 sore, itu ada doa pergumulan di rumah. Saya terusik, saya bangun. Saya keluar pelan-pelan. Kaki saya dipegang oleh mami, duduk. Ikut berdoa. Saya pikir mami ini apa-apaan ini. Ya sudah, saya ikut duduk. Kok merasa enak, merasa nyaman. Walaupun saya buta firman Tuhan, walaupun saya buta tentang Besson, karena itu acaranya mami. Dan di situ ada seorang hamba Tuhan perempuan. Ya. Dan puji Tuhan, beliau sekarang menjadi istri saya. Oleh karena istri saya itulah, saya bisa juga ikut melayani. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, lambat laun, mulai terjadi hal yang luar biasa di dalam pribadi saya. Saya mulai berkata, seandainya saya punya istri seorang pendeta, alangkah bahagianya saya. Tapi saya kan Muslim. Tapi saya bilang lagi dalam hati saya, bagaimana ya bisa punya seorang istri sedangkan gaji saya tidak cukup. Belum saya membiayai adik-adik saya dan lain sebagainya. Saya mulai adakan pendekatan. Dan semua hamba-hamba Tuhan mendukung saya dari teman-temannya. Saya diinjili dan lain sebagainya. Ketika tiba saatnya, saya mulai dekat dengan para hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, saya coba belajar puasa menanyakan masa depan saya kepada Tuhan. Jika Yesus engkau ada, jika Yesus engkau nyata, jika Yesus engkau hidup, tunjukkan dirimu kepadaku. Selalu tiap hari saya berkata gitu. Pada saatnya, suatu saat saya dinasihati oleh seorang hamba Tuhan, coba kamu belajar puasa. Tanya, kalau di Muslim adalah sholat istiqoroh atau bertanya kepada Allah. Pada saat itu saya berdoa, kalau engkau ada, tunjukkan dirimu. Aku mau masa depanku nyata. Semakin saya dekat, semakin saya mengikuti persekutuan. Tiba saatnya, ketika kapal berlayar dari Surabaya menuju Makassar, saya jaga bersama dengan Mualim 3 8:12. Jam 12 saya istirahat, jam 1 saya belum makan, saya belum buka puasa karena buka puasa saya jam 3 sore. Saya terus bertanya, jika engkau ada, tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu Tuhan. Saya tiba-tiba melamun itu terus, namanya kena angin laut. Ya, saya tertidur ayam. Jadi saya tertidur sejenak. Saya melihat di buritan itu, langit yang biru terang, cuaca yang sama, waktu yang sama, ya, tanggal yang sama, hari yang sama. Jadi nyata kayak melihat terjadi pada saat itu. Muncul sosok jubah putih. Jubah putih itu rambutnya sekian dan wajahnya yang bercahaya. Karena saya bertanya, jika engkau ada, tunjukkan dirimu, karena aku ingin masa depanku nyata. Dia timbul di langit itu, kemudian dia lonjorkan, julurkan tangan yang bekas lubang luka terpaku itu. Dia katakan, kedua tangan itu dia katakan, masa depanmu ada di tanganku. Seketika itu juga hilang. Saya terbangun. Saya bilang, aduh, kayak Yesus yang kita lihat. Saya beranggapan begitu, kayak Yesus tadi itu ya. Kok bekas terpaku ya? Aneh, lembut sekali suaranya, indah sekali suaranya. Tapi saya nggak tahu kenapa dia bilang masa depanmu ada di tanganku.
Saudaraku kekasih dalam Kristus, ketika saya pulang jaga 12 tempat dari Makassar menuju Surabaya, saya jaga dengan Mualim 2. Nah, kami ini, Mualim 2 ini adalah seorang Nasrani asal Kepulauan Robe, Markus Neva. Saya bercerita sama beliau, saya mendapat mimpi ini. Nah, beliau kan tahu bandelnya saya, nakalnya saya. Beliau bilang, mana mungkin kau dapat lihat itu. Kau bukan orang suci, katanya. Ya, saya diam. Saya tetap berkata, saya lihat. Jam sekian, waktu yang sama, cuaca yang sama. Dalam keadaan kapal yang berjalan yang sama. Wah, dia bilang. Nah, ketika malam saya jaga sama dia, saya pegang kemudi. Tiba-tiba saya mengucapkan bahasa Ida. Beberapa kaya sana mataku lama-lama. Ini Mualim 2 lihat saya, tapi saya tidak sadar. Dia bilang, kamu bicara apa? Saya tidak bicara apa-apa, saya bilang. Tadi itu, tidak tahu, saya bilang. Selang 15 menit, saya ucapkan lagi itu lebih keras. Sambil memegang kemudi. Itu dia bilang, ini. Tunggu dulu, saya pikir dulu. Ketika saya mulai tahu, ingat. Ini ada di dalam responnya mami saya. Dia bilang, mana mungkin? Iya, kalau tidak percaya datang aja. Besok, nanti kalau sampai Surabaya, saya bilang. Betul ya? Iya, datang saja, saya bilang. Saudara, ternyata itu bahasa Ida yang saya terima tanpa penumpangan tangan dari siapapun. Saya harus nyampe, saya minta tolong dibaptis. Setelah dibaptis, saya bilang sama Mualim 2, kapan kita bisa ke persekutuan doa? Dia bilang, malam ini ada nggak ada? Ya, saya tunggu sih. Kebetulan, persekutuan doa itu ada di Perak Barat, di keluarga Manado, dengan cek hitam. Saya bilang ini, ayo kita masuk doa malam. Dan beliau juga dijamah, Mualim 2 ini. Luar biasa Tuhan itu. Mulai satu persatu keluarganya mulai diajak juga. Mungkin saya pikir, apakah saya menjadi saluran berkat? Nah, saudaraku. Tapi sebelum kami turun dari kapal, waktu saya jaga di kapal sama Mualim 2, kapal sandal, saya hanya merenung begitu dahsyatnya Tuhan. Kok bisa, saya bilang. Kok bisa ya saya berkata-kata seperti itu? Kok bisa ya, kok bisa? Tiba-tiba ada alunan suatu paduan suara yang bermasmur di dalam bahasa roh. Begini dia, saya masih ingat itu. Saya cari suara itu dari Palka 2 sampai Buritan. Setelah sampai Buritan, suara itu redup mulai hilang. Saya Mualim 2 bilang, kamu dari mana? Dari Buritan. Ada apa? Saya mendengar paduan suara yang indah. Masa ya? Jadi saya merasakan itu dengan luar biasa. Saya rasanya tiap hari mau menangis ketika saya minta dibaptis. Saya mungkin Pak, teman-teman di Miracle TV, sahabat-sahabatku, baik Pak Franky, bagaimana cinta mula-mula. Saya sama kapten kapal malu buat orang Sangir. Ketika kami menghadapi gelombang besar, mau nyampe di Makassar kira-kira 12 jam lagi. Saya bersaksi kepada Kapten Malumber, nanti malam ini sudah selesai Om Baik. Dia bilang, anak ini persis tahu-tahu saja. Kalau tidak percaya nanti lihat saja. Oh, boleh mana boleh perkataan? Iya, nanti lihat saja. Betul sudah. Jam 10 malam itu reda. Jadi banyak hal di kapal. Setiap perkataan saya menjadi suatu kenyataan. Terjadi dalam kasih yang semua setelah saya dibaptis. Saudara kekasih dalam Kristus. Mami saya juga heran lihat saya. Dia seorang perempuan hamba Tuhan ini. Saya dekati. Dia pulang saya antar. Dia pulang saya antar. Saudara, saya memberanikan diri untuk melamar dia. Maukah kamu menikah dengan saya? Gara-gara mau menikah itu saya ketinggalan kapal. Dan saya dipecat dari kapal. Saudaraku, yang saya alami, diajak melayani dengan calon istri saya dari kampung ke kampung di Surabaya. Dan saya menikmati itu sampai kami menikah. Saya kira jadi pendeta itu enak.
Ternyata banyak tantangannya, tapi indah. Bisa menangis, bisa tertawa, ya luar biasa. Sampai detik ini pun saya masuk kota Madiun penuh dengan tantangan. Makanya saya bilang saya belajar. Saya punya anak 3 ketika saya menikah. Banyak masalah. Rasa-rasa ingin meninggalkan Tuhan lagi. Rasa-rasa tidak sanggup lagi. Ketika saya lemas, saya mulai didatangi teman-teman yang selalu bicara, ayo melayani kembali. Saudaraku, di Madiun tidak gampang. Di Madiun ini penuh dengan kuasa kegelapan. Kalau saudara mau tahu artinya Madiun atau Mediun, Medi artinya setan, Yun artinya berayun-ayun, setan yang berayun-ayun. Itu ada pusatnya di satu pendopo. Jadi waktu saya datang ke sini, saya tanya arti. Ya, tidak gampang di kota Madiun. Saya hanya bisa menyimpan di dalam roh dan kebenaran. Pada suatu saat saya ditantang. Bagaimana suka memuliakan diri? Pada suatu saat saya ditantang, saya katakan ya sudah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saya ingin Tuhan yang berkarya. Ejekan sebagai orang miskin. Ejekan sebagai orang Kristen. Ya, saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong aku. Suatu ketika, saya berdoa. Malam, saya bilang, Tuhan, apakah Engkau membiarkan aku di kota Madiun seperti ini? Ketika saya berdoa, malam saya bermimpi. Saya naik sepeda motor, padahal saya belum punya sepeda motor. Tiba-tiba lampu itu mati dan gelap gulita. Saya tak tinggal dalam Yesus. Saya tak tinggal dalam Yesus. Saya tak tinggal dalam Yesus. Kemudian terjadilah satu hal. Terbukalah itu seperti panggung yang ada layarnya terbuka. Di situ penuh orang paduan suara. Dan disitulah Tuhan buka pelayanan saya. Sekalipun saya tidak banyak jemaat. Karena saya tahu saya tidak mau tarik-tarikan jemaat. Itu anti bagi saya. Sampai detik ini. Termasuk saya adalah member Proposal di Madiun. Saya anti menarik jemaat gereja lain. Yang terbuang, kalau mau ikut saya ambil. Dan disinilah saya bertemu dengan orang-orang itu. Ada yang mantan muslim yang pernah menjadi hajah. Saya nikahkan kemarin dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan puji Tuhan beribadah bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bisa panjang lebar, saya rasanya mau menangis. Menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan. Seperti yang Bung Franky tadi katakan, jangan khawatir akan hidup. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Satu hal, saya ingin melayani bukan oleh karena duit, melayani bukan oleh karena uang, tapi melayani bicara tentang hati, melayani bicara tentang kerelaan. Saya belajar, sekalipun banyak sikulan-sikulan sesama hamba Tuhan, tapi saya belajar. Nah, tujuan saya surga. Jangan kita mengandalkan, oh saya kuat, saya bisa. Tidak. Tuhan lihat hati seperti Daud. Mau melayani. Itulah saya di kota Madiun. Jemaat saya tidak banyak. Cuma 25 orang. Saya hanya ingin membawa mereka saya perkenalkan kepada Kristus. Kalau saya mau sudah dari dulu jemaat banyak. Tapi saya tidak mau berantem dengan sesama hamba Tuhan. Saya hanya ingin bersahabat. Saya hanya ingin melakukan kasih itu. Supaya betul-betul dinyatakan di dalam hidup saya. Dan hanya ini yang saya bisa sampaikan. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus.
Kesaksian-kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.